Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sempurnakan pembahasan tentang keutamaan atau fadilah orang-orang yang bermajlis ilmu di masjid. Dan ini sudah kita bahas beberapa di dalam Ramadan. Beberapa poin sudah kita bahas di dalam Ramadan. Dan pertemuan kita yang terakhir kita membahas bahwa orang-orang yang bermajlis ilmu di masjid, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah membanggakan manusia di hadapan para malaikat yang secara notabene-nya mereka lebih awal diciptakan, dan mereka adalah makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat. Tapi ketika Allah mendapatkan ada kelompok orang yang datang ke masjid menuntut ilmu, bermajlis ilmu, maka mereka termasuk golongan yang kemudian Allah ingin beritahu malaikat bahawa mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di atas malaikat. Itu hebatnya orang-orang yang menunggu dari waktu maghrib sampai isya demi mengikuti pengajian. Itu realita yang kita dapatkan di sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan. Dan ini yang terakhir dalam bab ini, itu bab tentang kemuliaan orang-orang yang bermajlis ilmu di masjid. Yang terakhir adalah orang-orang yang datang kemudian duduk mendengar semua kajian, apapun kajian agama dengan macam-macam ragam judulnya. Dia datang duduk di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya, sekaligus mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jaminan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Yang pertama dari Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Jadi Abi Waqid itu mengatakan ketika Nabi SAW pada suatu waktu sedang duduk di dalam masjid
Dan Nabi duduknya Nabi di masjid itu dalam keadaan sedang bermajlis. Jadi bukan hanya sekedar duduk, tapi beliau mengajarkan sesuatu kepada para sahabat. Wan nasu ma'ahu, dan sahabat-sahabat mengelilingi Nabi SAW. Jadi ini menjadi bukti bahawa Nabi sering memberikan tausiahnya, mau'idhahnya itu di dalam masjid kepada para sahabat. Nah, kemudian ketika sedang bermajlis tersebut, idza aqbala salasatu nafar, datanglah 3 orang masuk ke dalam masjid. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahid. Nah, jadi datang 3 orang ke masjid, yang 2 orang itu ketika melihat ada pengajian di masjid, lalu mereka langsung menetap di dalam masjid itu, tidak keluar lagi. Wa zahaba wahid, tapi 1 orang itu begitu melihat ada pengajian di masjid, malah kemudian dia keluar lagi dari masjid. Dia keluar, dia tidak mau mengikuti majlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan alasannya. Wallahu alam, ini bukan bermakna konotasi negatif, tetapi pada saat itu dia tidak bermajlis dengan Rasulullah, sedangkan 2 orang yang datang tadi langsung duduk bersama Nabi. Cuma kemudian digambarkan keadaan mereka. Fawaqafa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 orang yang tidak keluar lagi itu, tidak pulang itu, mereka kemudian duduk di majlis Nabi. Fa amma ahaduhuma fara'a farjatan fil halqah fajalasa fiha. Salah seorangnya ketika melihat masih ada tempat kosong di depan, ketika melihat masih ada tempat kosong di depan atau di saf depan, maka dia segera mengisi tempat tersebut. Wa ammal akhar, sedangkan 1 orang lagi, fajalasa khalfahum, dia memilih duduk di saf paling belakang, tapi tetap ikut pengajian, tetap ikut bermajlis ilmu. Jadi yang satu begitu lihat ada tempat kosong di depan, dia langsung mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk langsung mendekat. Yang 1 orang lagi juga ikut, cuma beliau ini duduknya di belakang, duduknya di saf belakang. Wa amma salis fa adbara zahiban. Jadi orang yang ketiga tadi itu pulang, tidak mau duduk bermajlis dengan Nabi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setelah selesai daripada majlis ilmu itu, di situ Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum anin nafar as-salasa, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang, tentang 3 orang yang datang ke masjid. Jadi Nabi ingin memberitahu tentang kondisi 3 orang yang tadi datang ke masjid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi ingin memberitahu fadilahnya. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Orang yang tadi, kata Nabi, itu yang tadi itu yang langsung mencari saf depan, artinya dia melihat ada tempat yang kosong, langsung dia duduk mendekat ke hadapan Nabi, dan dia betul-betul serius mendengarkan apa yang keluar dari lisan Nabi. Kata Nabi, dia benar-benar memohon perlindungan dari Allah. Ini orang pertama ni, dia bermajlis bermohon sesuatu. Fa'awa itu artinya dia berlindung kepada Allah. Fa'awahu Allah, karena dia serius betul memohon perlindungan kepada Allah dengan mengikuti majlis ilmu bersama Nabi di masjid, maka Allah pun melindunginya. Allah pun melindunginya, kata Nabi.
Wa ammal akhar, sedangkan yang kedua, orang yang kedua yang duduk di belakang, yang tadi orang kedua tadi yang tidak maju ke depan tapi duduk di saf belakang, fastahya, dia ini ikut majlis ilmu tapi dalam keadaan malu-malu. Fastahya Allahu minhu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Jadi karena dia malu-malu kepada Allah, malu, tak berani duduk di depan, duduknya di belakang, kan, jangan terlalu nampak di hadapan Nabi. Nabi memberi istilah, karena dia malu-malu dengan Allah, maka Allah pun malu-malu dengannya. Wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu, dan orang yang ketiga tadi yang masuk ke masjid, begitu melihat ada pengajian, dia langsung pulang. Jadi tidak mau duduk untuk mendengarkan majlis ilmu bersama Nabi, maka dia menolak atau berpaling dari Allah. Fa'arada, karena dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ini, dari hadis ini kita dapatkan beberapa faedah. Yang pertama, faedah pertama dari hadis ini, dari zaman Nabi SAW mengajarkan Islam, terutama di Madinah, maka kebiasaan para sahabat itu mereka mendatangi Nabi untuk menuntut ilmu. Jadi bukan Nabi yang mendatangi mereka, tapi mereka yang mendatangi Nabi SAW. Kita teringat sejarah 3 tahun pertama perjuangan Nabi ketika berdakwah di Makkah. Nabi berdakwah dengan cara diam. Nabi membuat majlis di rumah Al-Arqam, atau sering disebut dengan Baitul Arqam, di rumah Al-Arqam. Jadi di situ satu-satu didakwahkan Nabi sampai sekitaran berjumlah 70-an orang, laki-laki dan perempuan. Itu masuk ke rumah tersebut, memasukkan sandalnya supaya tidak ketahuan bahwa mereka sedang mengikuti pengajian bersama Nabi Muhammad, yang orang-orang kafir di waktu itu sangat sensitif mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini masih terus berpura-pura, lalu sembunyi-sembunyi, tapi dakwah sudah mulai dilakukan dengan cara bermajlis. Nah, kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Allah perintahkan Nabi untuk mendakwahkan agama dengan terang-terangan. Jadi disuruh oleh Allah terang-terangan, jangan lagi peduli terhadap orang-orang jahil. Di situ Nabi mulai mendakwahkan agama dengan terang-terangan, dan otomatis karena sudah didakwahkan dengan terang-terangan, maka terjadilah berbagai macam ancaman, provokasi, penindasan terhadap Nabi dan para sahabat. Jawab Allah, setelah 13 tahun Nabi di Makkah, lalu hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah sudah kondusif, orang-orang Ansar mendukung mereka. Lalu kemudian mulailah Nabi membuat pengajian atau memberikan tausiah, mau'izah di masjid Nabi SAW. Nah, kebiasaan sahabat waktu itu sudah mulai berubah. Jadi bukan lagi Nabi yang mendatangi rumah sahabat mendakwahkan, karena mereka sudah mulai mengenal akidah dengan baik. Maka di saat itulah kemudian para sahabat selalu mendatangi Nabi ke masjid, mendengarkan tausiah Nabi. Jadi dengan begitu, keberkahan ilmu itu sebenarnya adalah dengan kita mendatanginya. Jadi bukan ilmu yang mendatangi kita, tapi kita yang menuntut dan mencarinya. Makanya Imam Malik itu menyebutkan satu kalimat, dan ini ditulis oleh beberapa ulama. Jadi ada perkataan Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi,
bukan ilmu yang mendatangi kita. Jadi bukan ilmu yang mendatangi kita, tapi kitalah yang mendatangi ilmu. Artinya kitalah yang bermajlis ilmu. Nah, Imam Malik disebutkan oleh Mulla Ali Al-Qari dalam kitab beliau Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu'. Kalimat itu keluar dari Imam Malik ketika di saat Imam Malik hidup, itu Khalifah Al-Mahdi dari Bani Umayyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid itu meminta kepada Imam Malik untuk datang ke istana mengajarkan agama kepada anak mereka, anak raja, dan juga sekaligus untuk mengajarkan rajanya. Jadi mereka minta Imam Malik tolong datang ke istana untuk mengajarkan atau memberi pengajian di istana. Langsung Imam Malik menolak permintaan tersebut. Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi bukan ilmu yang mendatangi ke istana, tapi orang istana lah yang harus datang ke tempat Imam Malik untuk belajar agama. Begitu tegasnya Imam Malik menolak permintaan raja. Tak mahu dia rendahkan ilmu dengan cara mendatangi para raja. Tidak, dia ingin raja turun. Kalau mau tuntut ilmu, turun, datang ke balai-balai pengajian atau datang ke majlis-majlis. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini penyebab keberkahan orang berilmu. Makanya kan hadis-hadis menyebutkan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia sedang menempuh jalan menuju ke surga. Itu menempuh jalan menuntut ilmu, itu maksudnya kita disuruh datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Oh, kalau ada sesuatu nanti sesekali, misal ada acara keluarga, lalu diundang ustaznya ke rumah, itu tak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadikan ilmu sebagai bahan yang direndahkan. Karena hari ini Pak, jangankan menjadi seorang pengajar, ada prinsip orang-orang yang merendahkan ilmu demi mendapatkan jabatan. Jadi kalau sebelum dapat jabatan itu, Masya Allah, dia akan bicara dengan tegas. Dia bilang ini halal, ini haram, segala macam. Pokoknya dia akan mengatakan bahawa dia tetap akan berada di partai oposisi, dia tidak akan menjilat dan segala macam. Bicara agamanya, Masya Allah, luar biasa, keluar ayat dan hadis. Begitu diangkat jadi menteri, berubah langsung keadaan Pak, berubah jadi penjilat. Bahkan yang tidak benar pun kemudian dibenarkan. Yang tidak benar dalam syariat pun dibenarkan demi memenuhi permintaan para penguasa. Begitulah kita kalau sudah mendatangkan ilmu ke istana. Tapi kalau rajanya yang turun dari istana untuk menuntut ilmu, tak peduli siapapun dia, kita tetap berada di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang berilmu ini kalau sudah dekat dengan penguasa, kalau dia tak punya ketegasan dalam imannya, itu biasanya terjebak di dalam keinginan para penguasa. Nanti ada yang kadang-kadang request. Jadi dalam pengajian, misal kita mendatangi penguasa, lalu penguasanya request, tolong dalam pengajiannya tolong kasih tahu bahawa keinginan raja kalau BBM itu dinaikkan itu bukanlah hal yang dosa, itu tidak zalim. Maka penceramah kemudian mengubah ceramahnya demi keinginan para penguasa. Begitu keadaannya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah pertama, bahawa para sahabat dulu memang datang, dan setiap langkah mereka itu mereka tahu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak,
digugurkan dosa. Ini sudah kita bahas sebelumnya Pak. Orang yang datang ke masjid menuntut ilmu, setiap tapak kaki yang melangkah, satu langkah menambah satu kebaikan, ditinggikan satu derajat. Lalu dia langkahkan kaki keduanya, setiap langkah menggugurkan satu dosa. Bayangkan kalau dari rumah sampai ke masjid berapa ribu langkah yang kita lakukan, berapa dosa telah digugurkan hanya gara-gara datang ke masjid untuk bermajlis ilmu. Tapi dasarnya kan ini pekerjaan walaupun terasa mudah, tapi tidak semua orang mampu. Ini bapak-bapak ni, ibu-ibu di belakang ini sudah terbiasa dengan mengaji dari maghrib sampai isya, sudah malas pulang, artinya sudah mulai menyelinap di hati istiqamah untuk menuntut ilmu. Tapi tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu. Ada yang kadang-kadang zikir pun tak mau. Assalamualaikum, Assalamualaikum itu langsung berangkat. Salat sunnah ba'diyah tak ada, zikir sendiri pun dia tak lakukan. Dia merasa tak nyaman kalau berlama-lama di masjid. Ini godaan yang paling hebat. Ada yang sambil menunggu isya itu lebih senang duduk di kedai kopi. Padahal dia duduk di kedai kopi, uangnya habis di situ, kemudian dia tak dapat manfaat apapun. Kalau dia duduk di masjid dari isya, dari maghrib sampai isya, maka dia pulang dengan berbagai keberkahan dari Allah. Tapi tak mau. Alhamdulillah kalau dia nanti isya datang lagi. Tapi kebanyakan kadang-kadang habis maghrib kedai kopi itu tak datang lagi waktu isya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam orang meninggalkan masjid waktu majlis. Ada yang memang tak suka bermajlis. Ada yang kadang-kadang bukan tak suka bermajlis, tapi tidak suka kalau yang mengajarnya atau pengajarnya tak sepaham dengan dia. Nah, itu ada juga. Nah, jadi siapa kasih pengajian hari ini? Oh, Ustaz Fulan. Itu bukan ustaz kita tu. Bukan ustaz kita. Jadi berangkat. Jadi hanya ikut pengajian di ustaz kita saja. Ini juga modelnya sama. Artinya merasa kebenaran hanya milik pribadi. Walaupun yang kita sampaikan ayat dan hadis, kalau sudah hati tak seret dengan seseorang, maka dianggap itu bukanlah kebenaran. Begitulah prinsip orang-orang yang sudah masuk perasaan ekstrim terlalu kuat, merasa kebenaran milik pribadi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, ini kedatangan kita di masjid ini salah satu yang memang menjadi kebiasaan para sahabat mendatangi Nabi untuk menuntut ilmu. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah Nabi itu sering mengajar di dalam masjid. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi yang beliau habis salat lalu memberikan petuah sesuatu, nasihat sesuatu kepada para sahabat dalam masjid. Kemudian faedah berikutnya bahawa tidak semua bisa hadir di masjid dengan berbagai uzur, tapi Nabi selalu berpesan kepada orang-orang yang berhadir. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain disebutkan? Nabi sering berpesan kepada anggota tetap, anggota tetap istilah kita di dalam masjid. Kata beliau, "Falyuballigh al-syahidu minkumul ghaib." "Falyuballigh al-syahidu minkum al-ghaib." Siapa yang ikut majlis ini, kata Nabi, ketika engkau pulang, sampaikanlah beritanya kepada yang ghaib, kepada yang tidak sempat ikut. Jadi kita ni yang diberi istiqamah oleh Allah untuk tetap di masjid. Jadi jangan hanya sekedar menerima sesuatu, tetapi pulang kabarkanlah kepada yang lain. Karena dakwah ini besar sekali pahalanya. Jemaah Allah, paling kurang kita kabarkan kepada anak dan isteri kita di rumah. Jadi kadang-kadang isteri tidak bisa ke masjid dengan berbagai halangan. Kita yang pulang, beritahukanlah isi pengajian ke isteri. Jadi jangan hanya saleh untuk diri sendiri, tapi beritahukanlah. Kasih tahu bahawa tadi isi pengajiannya ternyata paling banyak masuk neraka itu isteri-isteri yang melawan suami. Kasih tahu Pak. Besoknya pulang pengajian,
yang dikasih tahu tentang isteri lagi, besoknya tentang isteri lagi. Lalu kata isteri, memangnya di masjid itu cuma mengajarkan masalah isteri ya? Tapi itu tetap sebuah kebaikan memberitahu. Ya tentu kita pun harus adil. Artinya kalau sesuatu yang menyangkut pribadi kita, maka kita pun harus merubah diri kita sendiri lebih dahulu, baru kita mengajakkan keluarga kita dalam kebaikan. Kemudian faedah berikutnya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka yang lebih utama ketika ada majlis ilmu, yang lebih utama ikuti orang yang tadi pertama masuk ke masjid. Yang tadi Nabi sebutkan ada 3 orang. Orang yang pertama, dia langsung mencari tempat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dia mencari tempat yang paling dekat. Artinya begitu dilihat majlis ada saf yang kosong di depan, maka dia langsung mengisinya. Itu yang paling utama. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam semua perkara kalau berhadapan dengan urusan ibadah kepada Allah, maka disuruh berlomba-lomba untuk berada di depan. Kalau urusan yang menyangkut paut dengan muamalah kepada manusia, muamalah yang mubah, maka kita boleh tak harus berlomba. Tapi kalau urusan yang berhadapan dengan Allah, maka disuruh berlomba. Maka kan coba lihat kalimat-kalimat Allah, fastabiqu, kata Allah, berlombalah, bermusabaqahlah engkau untuk melakukan kebaikan. Nanti dalam kalimat yang lain, wasari'u, bersegeralah, berjalanlah dengan cepat. Jadi urusan-urusan agama ini memang disuruh ke depan. Dia memulakan Allah SWT. Ada satu kaedah para ulama menyepakatinya, berbunyi al-isaru fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Urusan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, itu makruh kalau mendahulukan orang lain. Al-isaru fil qurbi makruh, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, itu tak baik. Wa fi ghairiha mahbub, tetapi kalau mendahulukan selain daripada ibadah dengan orang lain, malah disunnahkan, disukai. Contoh, ada saf depan yang kosong, lalu kemudian kita berdiri di belakang, Pak, lalu kita persilakan orang, Bapak duluan, Bapak duluan, Bapak di depan, Pak, itu masih sudah kosong, kita terus berdiri di belakang. Itu makruh, tak baik. Karena dasarnya kita disuruh berlomba untuk kita dulu yang mencapai depan. Ketika sedang antri berwudu misal begitu, sedangkan keran ada beberapa yang kosong, itu kita disuruh kita dulu yang maju untuk berwudu. Jadi jangan dahulukan orang lain, jangan apa-apa, duluan aja, kita sudah habis qamat baru kita berwudu. Itu makruh, tak baik. Begitu juga dengan bersedekah. Ketika mendengarkan ada satu pengumuman bahwa ada fakir miskin yang membutuhkan bantuan kita, maka kitalah lebih dahulu yang segera mentransfer, baru kita mengajak orang lain. Atau nampakkan bahwa kita duluan yang berada di garis pertama. Dalam semua urusan yang sifatnya ibadah kepada Allah, makruh mendahulukan orang lain. Menuntut ilmu begitu juga. Jadi jangan duluan Bapak aja, enggak. Makruh, tak disukai Allah. Tetapi kalau urusannya yang berhubungan dengan perkara yang berhubungan muamalah dengan manusia, contohnya urusan-urusan kita hari-hari, Pak, antri BBM, kita antri itu, SPBU, lalu ada kita lihat orang tua yang sudah berdiri di bawah terik matahari karena terlalu lama, dia nak sanggup lagi, sudah bergetar badannya, maka mahbub, disukai, kita dahulukan beliau, kita suruh Pak depan, Pak. Itu juga antri ambil obat, ambil obat misal di di apotik atau apa saja, ada orang yang sudah betul-betul membutuhkan, kita dahulukan mereka. Maka mendahulukan ambulan itu sudah sesuai dengan syariat, selama ambulannya ada isinya. Kadang-kadang supir ambulan kurang ajar juga, padahal isinya tidak ada.
tapi dibunyikannya rotator itu, dibunyikannya sirine itu, ya, seakan-akan ada orang dalamnya. Jadi kita semua minggir, padahal dia mau lewat duluan, cuma dia saja yang ada di situ. Nah, cewek dalam samping ini Pak. Ini memanfaatkan sesuatu yang bukan hak dia. Tapi kalau kita memang melihat ada orang-orang yang lebih dahulu kita dibutuhkan pertolongan, maka biarkan dia lebih dahulu. Itu dalam urusan muamalah dengan manusia. Maka jemaah melakukan Allah, begitu juga dengan menuntut ilmu. Ketika kita datang lalu kita lihat ada yang kosong, ya, maka dahulukanlah kita ke depan. Ini yang paling utama. Tapi kan kondisi kita di sini Pak berbeda. Kita dari tadi memang sudah maghrib di sini bersama. Yang dimaksud tadi kalau datang belakangan. Kalau kita ini semuanya itu sudah baik. Jadi kalau ada yang datang belakangan melihat di tempat depan masih kosong, maka lebih utama. Sebenarnya bermajlis ilmu itu di antara adab. Nanti kita akan bahas bab khusus tentang adab di masjid. Salah satu adab bermajlis ilmu itu adalah melingkari, Pak. Berlingkar begitu, ya, mendekat begitu semuanya, ya. Tidak mesti harus berdesak-desakan, tidak mesti, tapi melingkar, mendekat. Kadang-kadang Pak, kalau di sini alhamdulillah Pak, maksudnya selalu ada orang yang dekat, yang jauh pun bukan ingin menjauh, tapi kadang memang sudah penuh misalnya yang di depan kan. Tapi ada di masjid-masjid tertentu, terutama di kampung-kampung begitu Pak, itu ada pengajian. Kita ini pengajian nih, orangnya tak ramai, ya mungkin sekitar 20-an orang, tapi semuanya duduk di dinding Pak, duduk di dinding menasah, semuanya. Jadi ustaznya sendiri di sini, ini kosong semuanya, kosong semuanya Pak. Orang semuanya tertempel di dinding, tertempel Pak. Ini sebenarnya kalau dalam adab menuntut ilmu itu kurang beradab, ya. Kalau di sini karena penuh maka tidak masalah, karena di hadapan pun ada orang, di samping pun ada orang. Jadi bukan bermakna yang di dinding itu tidak beradab, tidak. Berbeda masjid Pak, ya. Jadi kalau sedikit orangnya maka jangan menjauh, itu maksudnya. Kalau ramai tak mengapa, tapi kalau sedikit jangan menjauh. Kadang-kadang Pak kita menjauh nih, kami sebagai yang terbiasa untuk diberi kesempatan untuk memberi pengajian seperti ini, agak risih juga. Tidak ada orang di depan kita Pak. Jadi kita bicaranya orangnya Pak sana satu, di ujung sana satu. Kita mau bicara dengan siapa di depan tidak ada orang Pak. Mau nunjuk untuk contoh barang pun tak bisa. Ini kan mudah saya kasih contoh, misalnya yang belum kawin misalnya saya contoh, kan mudah di depan langsung nampak contoh-contohnya kan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling utama itu adalah orang yang pertama kata Nabi, sehingga Nabi memberi istilah, ya, orang yang pertama tadi ketika dia masuk masjid langsung duduk di hadapan Nabi, dia serius betul mendengarkan apa yang disebut oleh Nabi, maka fa'awa, dia telah berlindung kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah pun melindunginya. Jadi Allah sayang betul ke orang tersebut. Allah kalau memberi pelindungan itu bukan pelindungan fisik, ya. Karena fisik ini Pak, kalau ditakdirkan Allah kita celaka, tetap celaka. Dulu sudah pernah kita bacakan salah satu hadis, malaikat yang menjaga kita itu selalu berbuat baik kepada kita, sampai-sampai ketika kita hidup di dalam tuntunan Allah. Jadi kalau naik kenderaan baca doa, ketika kenderaan sudah jalan baca doa, ya, keluar dari rumah juga baca doa, maka malaikat itu menjaga kita. Dalam hadis itu disebutkan, saya tidak hafal lagi seluruhnya, dalam disebutkan bahwa sampai kalau ada lubang atau kita tiba-tiba berhadapan dengan mobil yang akan menabrak kita, malaikat itu ketika kita tertidur itu sampai dibangunkan, ya, dibangunkan artinya bangun, di hadapanmu ada mobil, sehingga kita tiba-tiba terbangun dan sempat mengelak. Itu juga perbuatan malaikat. Lalu para malaikat berkata, Nabi berkata, semua akan dijaga oleh malaikat, kecuali yang mereka tidak bisa jaga adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah wajib terjadi pada kita. Itu tidak bisa dijaga lagi Pak, ya, wajib terjadi. Kita ketika sedang berada di Selawah, di jalan di Selawah, itu kan sudah pernah kejadian Pak berapa tahun yang lalu itu, ya, satu keluarga di belakang mobil truk, kan mobil truknya sedang nanjak,
Lalu kemudian ternyata tidak sanggup nanjak lagi, mobil truk itu kan mundur tu tahun 2 tahun yang lalu tu kalau saya nak salah kejadian apa. Padahal satu keluarga ni pakai mobil pribadi Pak, entah Avanza entah waktu itu, nunggunya lumayan juga jauh dari mobil truk ini, nunggu supaya mobil truk ini bisa nanjak. Ternyata tidak sanggup nanjak, mundur, langsung tertimpa mobil ini. Satu keluarga meninggal dunia, satu keluarga meninggal, padahal mereka tidak pun melakukan sesuatu yang mencoba untuk mencari mati, tidak, nunggu saja tapi meninggal dunia. Begitulah takdir Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala melindungi hamba, itu bukan melindungi fisik. Kita ni kalau terluka tetap wajib terluka. Nabi SAW ketika di Taif waktu perang Uhud berdarah terluka, itu bahagian daripada takdir Allah. Jadi bagaimana kalau Allah melindungi seorang hamba yang senang bermajlis, dia duduk di depan, kemudian dia bersemangat menuntut ilmu, ternyata salah satu kalimat Nabi, Allah melindunginya. Allah kalau melindungi, yang dimaksud di sini adalah Allah melindungi iman hamba tersebut. Allah lindungi dengan hidayahnya agar dia terus berada di dalam jalan sampai menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang menuntut ilmu yang serius Pak, itu selalu di dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Allah kalau betul-betul dia serius. Seorang yang belajar jauh ke negeri yang jauh lalu meninggal dunia, maka meninggalnya dianggap sedang berjihad fi sabilillah. Dia di dalam lindungan Allah sampai meninggal, itu di dalam lindungan Allah. Jadi ini perlu kita pelihara. Jadi kemudian hadis tadi menunjukkan orang yang kedua itu duduk di belakang, tapi Nabi tidak mencelanya. Cuma Nabi mengatakan dia malu-malu kepada Allah. Karena dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu. Maksudnya ya Allah pun memberikan ke dia tidak sehebat Allah memberikan kepada orang yang pertama. Makanya kita ni tuntut ilmu jangan malu-malu Pak. Jadi kalau tuntut ilmu itu semangat, jangan malu-malu, jangan sembunyi-sembunyi di balik gorden. Ada yang sembunyi-sembunyi di balik dinding. Jadi sengaja mengatur supaya ustaznya nak nampak, supaya bepah kena kan, supaya jangan nampak. Itu jangan malu-malu, jangan sembunyi di balik tembok. Jadi betul-betul bersemangat untuk mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.